menghormati Bapak Bayu selaku CGP SMP 1 Atapanglah, rekan-rekan guru yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan segala rahmat-Nya kepada kita semua sehingga di pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pemaparan aksi nyata modul oleh Bapak Bayu. Untuk acara yang pertama, pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, kegiatan inti pemaparan aksi nyata oleh CGP kepada Bapak Bayu, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bu Yeni selaku moderator. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan lab multimedia SMP 1 Atapanglah guna kegiatan berbagi hal yang positif. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu sahabatnya besok di yaumul qiyamah. Bapak Ibu, sebelumnya nanti saya akan sedikit membagi kepada panjenengan berbagi mengenai materi hari ini, yaitu aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya, Bapak Ibu, kira-kira dari Bapak Ibu itu kalau panjenengan mendengar atau melihat atau mengetahui kata-kata budaya positif, maksudnya itu apa kira-kira Bapak Ibu? Kebiasaan yang bagaimana? Ada kata-kata budaya, budaya itu adalah kebiasaan ya. Terus kata-kata positif itu kira-kira hal yang baik apa hal yang buruk? Yang baik ya. Nah, yang baik. Jadi misalkan saja dari budaya positif ini, adakah bisa dicontohkan satu kegiatan di sekolah kita di SMP 1 Atapanglah yang berkaitan dengan budaya positif? Kira-kira apa? Buang sampah tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Bagus Pak Arif. Terus apa lagi? 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah ya, bagus, itu budaya positif lagi. Kira-kira apa lagi? Ada lagi? Kira-kira menghormati guru itu masuk nggak budaya positif? Masuk ya? Ataupun guru menghormati murid itu termasuk budaya positif bukan? Masuk kan? Jadi intinya warga sekolah kita akan bangun bagaimana semua stakeholder yang ada di dalam sekolahan itu mengarahnya kepada budaya positif. Oke, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu coba sebelum kita nanti masuk ke dalam teori dari budaya positif, mari kita tenangkan diri kita dulu. Tenangkan diri kita dulu supaya nanti apa yang saya sampaikan, apa yang saya bagikan kepada panjenengan bisa tercapai dengan seksama. Bapak Ibu dimohon berdiri kira-kira. Saya. Oke. Ini bukan explicating, tapi ini sebuah sebuah implementasi dari sebuah ketenangan jiwa dan ketenangan hati. Coba Bapak Ibu fokus, terus tarik nafas yang dalam, terus dikeluarkan secara perlahan-lahan. Coba Bapak Ibu. Ini lewat mulut apa? Iya lewat mulut, boleh, lewat hidung juga boleh. Yang penting memberikan ketenangan batin panjenengan. Coba kita bareng-bareng ya. Kita tarik nafas yang kita tarik yang dalam ya. Kita tarik sampai pol Bapak Ibu. Coba 1, 2, 3 tarik nafas. Tahan. Pas. Keluarkan. Tarik nafas lagi Bapak Ibu yang dalam. Ikuti kata-kata saya Bapak Ibu. Tahan sebentar. Keluarkan lewat mulut. Sekali lagi. Tarik nafas.
sampai aura panjenengan itu tenang. Kalau belum tenang diulangi terus. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Oke, coba Bapak Ibu tepuk tangan tiga suara. Itu nanti bisa untuk apa namanya? Bisa untuk melatih konsentrasi siswa. Jadi siswa itu kalau misalkan sudah sana rame, udah kita konsentrasi saja pakai apa namanya? Pakai media apa? Tarik nafas. Itu kan apa? Orang itu biasanya kalau grogi itu nafasnya tersengal-sengal gitu ya. Kalau grogi mesti nafasnya tersengal-sengal. Nah, itu mungkin nanti bisa diterapkan juga di pembelajaran panjenengan semua. Bapak Ibu, terima kasih sudah melakukan. Sekarang ini tadi sudah ya, menurut Bapak Ibu kira-kira budaya positif yang kita miliki apa saja tadi sudah disebutkan. Nah, Bapak Ibu silakan dibuka di grup WhatsApp panjenengan. Di grup WhatsApp panjenengan itu ada 2 link. Link yang bawah itu ada kasus Bapak Ibu. Coba ini ada kasus. Ini kasusnya bisa dibaca ya. Oh ini bisa dibaca ini jelas ya. Ada kasus. Panjenengan lihat ke ke media dulu. Jenengan baca dulu kegiatan atau kasus yang ada di kasus 1 ini. Nanti setelah itu panjenengan buka link yang ada di atasnya, yang bit.ly itu. Coba dibaca dulu supaya panjenengan tahu kasusnya. Macam itu pertanyaannya nggak Kasusnya di sini. Oke, Bapak Ibu, ini sudah ada jawaban dari 3 pertanyaan ini dari sebuah kasus. Pertanyaan yang pertama itu apakah yang dilakukan Pak Lukman itu sudah benar? Ada yang menjawab sudah benar karena sudah sesuai dengan peraturan sekolah. Oke, kira-kira ada lagi nggak selain yang benar? Tidak. Tidak. Benar kabeh. Salah, nah ini salah. Salah karena masih ada cara lain untuk menyelesaikan kasus Sabrina yang datang terlambat atau memakai sepatu coklat. Berarti penyelesaiannya ada di sini, Mas Triadi ya. Cara lainnya apa Mas untuk menyelesaikan ini? Dengan cara ini, dengan cara peringatan pertama membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Oke, bagus. Terus pertanyaan yang ketiga, jika Anda sebagai Sabrina, pastinya panjenengan semua mesti pernah ini dihukum Bapak Ibu gurunya dulu ya. Oke, jika Anda sebagai Sabrina, Pak Arif merasa bersalah dan kedepannya berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ya, bagus. Merasa bersalah, malu dan tertekan. Ada kata-kata tertekan. Ya, benar. Terus ada lagi menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Oke, tepuk tangan bagi kita semua.
Kira-kira jawaban panjenengan benar atau salah ini dari 3 itu? Ya ampun. Benar atau salah? Ya. Dicocokkan Pak Guru benar semua. Dicocokkan. Ini adalah kasus yang sering kita jumpai Bapak Ibu. Kasus yang sering kita jumpai dan bahkan saya mengaku itu sendiri, saya pun dulu sering berbuat begini. Maksudnya berbuat sebagai Pak Lukman, bukan sebagai Sabrinanya ya, sebagai Pak Lukman. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke materinya ya. Oke, kita nanti akan ada 6 materi Bapak Ibu berkaitan dengan budaya positif yang tadi. Nanti Pak, jawaban panjenengan nanti bisa direvisi ketika panjenengan sudah melihat atau mendengarkan pemaparan materi dari saya ya, berbagai materi. Namun Bapak Ibu mohon maaf jika nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan langsung saja ditanyakan Pak ya, karena enggak begitu begitu harus nanti di akhir enggak ya, langsung ditanyakan. Yang pertama nanti kita akan membahas tentang paradigma belajar, perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku siswa ke manusia. Terus yang keempat kebutuhan dasar. 5 posisi kontrol restitusi. Nah ini ada kata-kata baru, restitusi. Apa sih restitusi itu? Kita nanti bahas. Terus keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ada 6 nanti yang dapat saya bagi Bapak Ibu. Sekali lagi nanti kalau ada permasalahan kita langsung tanyakan Bapak Ibu. Oke, yang pertama perubahan paradigma belajar Bapak Ibu. Tentunya Pak sudah familiar dengan foto di depan Bapak Ibu ya. Itu adalah Bapak Ki Hajar. Ki Hajar Dewantara, ya, Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau sebagai filosof. Jadi intinya di ini Bapak Ibu, kita kembali lagi ke materinya Ki Hajar Dewantara. Kita kembali lagi untuk jadi guru yang menggunakan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyebutkan pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya adalah menuntun segala kodrat Bapak Ibu. Segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Karena anak-anak itu adalah manusia, ya kodratnya sebagai juga manusia, dan anak-anak itu juga ada di dalam masyarakat. Jadi di dunia pendidikan kita kembali ke penuntun. Jadi Bapak Ibu guru atau kita semua itu hanyalah penuntun. Apa yang kita tuntun? Ya. Kita menuntun tersebut diartikan bahwa pendidik hanya dapat menuntun tumbuh kembangnya murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang dimaksud dengan kodrat alam itu adalah kodrat di mana mereka tinggal. Jadi ada anak yang tinggalnya itu di di pegunungan. Ya kodratnya alam dia sebagai anak gunung. Jadi nanti jadi dalam pembelajarannya silakan dikaitkan dengan teori-teori kegiatannya ada pegunungan, ada lingkungan. Misalkan anak itu kodratnya lahir di daerah pantai, pesisir, itu namanya kodrat. Dan juga ada kodrat anak yang ada yang bisa bermusik dengan baik, ada yang dengan matematika juga bisa langsung pinter, dan ada yang sebaliknya Bapak Ibu. Itu yang disebut dengan kodrat alam. Di kodrat manusia itu, kodrat siswa itu, kodrat murid itu berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan. Terus kodrat zaman Bapak Ibu, yang dimaksud dengan zaman itu adalah proses perubahan yang ada di dunia sekarang. Proses perubahan yang ada di dunia sekarang. Coba bayangkan Bapak Ibu, anak panjenengan semua itu kalau dikasih disuruh milih disuruh milih jajan Kentucky dengan telo goreng misalkan, itu kira-kira pilihnya mana?
Nah, nilainya ketaki mesti. Karena apa? Kodratnya Allah begitu. Beda dengan kita semua. Dulu kalau kita dikasihkan ayam digoreng glepung, iki jajanan apa gitu kan Bu ya? Suka pilih apa namanya? Suka pilih telone. Karena apa? Zamannya sudah berbeda. Misalkan lagi Bapak Ibu, anak panjenengan ketika disuruh milih apa namanya? Pembelajaran dengan menggunakan HP-nya dirinya sendiri, atau pembelajaran cuma mendengarkan ceramahnya dari Bapak Ibu guru. Kira-kira pilih mana? Milih yang HP. Karena apa? Di rumah itu apa namanya? Kegiatannya, perubahan zamannya sudah sampai situ. Itu yang dimaksud dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ada lagi Bapak Ibu. Kita ibaratkan, coba dibayangkan. Seorang petani kalau bijinya itu padi, kira-kira pupuknya apa Bapak Ibu? Padi kan? Ya. Kalau bijinya jagung, kira-kira cukulnya apa? Jagung. Lah ketika segenggam apa namanya, di segenggam kita itu ada biji jagung, biji padi, biji apa? Telo dan sebagainya. Ada bijinya. Kacang misalkan ya. Kita tanam di dalam satu apa namanya? Satu tanah itu. Kira-kira yang jagung itu bisa jadi padi enggak? Tidak. Tidak bisa kan? Yang jagung kita tanam dengan apa namanya di sawah sampingnya padi misalkan. Kira-kira jagung itu bisa jadi padi enggak? Tidak bisa. Itu yang dimaksud dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi tugas kita itu hanya menuntun. Jadi siswa itu sudah punya pengetahuannya sendiri, punya bakatnya sendiri. Tugas kita cuma apa? Tugas kita hanya untuk tugas kita guru adalah menuntun dan menebalkan garis samar yang dimiliki oleh murid. Menuntun Pak. Bukan mendikte. Kamu harus jadi ini. Padi, kalau Mas, saya tanam, kamu besok jadi jagung. Tidak akan bisa. Wong jenengan nanami jagung, kalau nanami padi kok, masa ditanam jadi jagung. Nah, ini bakatnya, kemampuannya, karakter dan penyesuaian dengan zaman. Itu adalah perubahan paradigma pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, berkaitan dengan itu, kita harus merubah apa? Merubah dari teori stimulus respon dengan pendekatan teori kontrol, Bapak Ibu. Panjenengan tentu sudah tahu apa yang dimaksud dengan stimulus. Stimulus itu adalah rangsangan, Bapak Ibu. Anak-anak, kamu nanti mengerjakan ini. Kalau kamu nilainya 100, nanti saya kasih hadiah 1.000 atau 10.000 misalkan. Itu stimulus. Jadi anak-anak itu bekerja tidak dengan kemampuannya sendiri, tapi kepriye carane nyok menulis duit 1.000 atau 10.000. Misalkan lagi stimulus ini, anak-anak, kamu harus Kamu harus berangkat terus. Kenapa? Kalau udah berangkat, kamu nanti di Alfa, terus masuk BK misalkan. Jadi ada stimulus hukuman di situ. Jadi anak berangkat itu bukan karena kemampuannya sendiri, tapi karena ada dorongan ekstrinsik dari luar. Nah, kalau yang teori kontrol itu kayak gini Bapak Ibu. Ya, kalau stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama kalau respon. Maksudnya apa? Sama untuk semuanya, untuk tertib semua, sama untuk pinter matematika semua, sama untuk pinter PPKN semua, sama untuk pinter IPA semua. Itu namanya stimulus respon. Tapi di teori kontrol, realitasnya kebutuhan mereka berbeda, tidak sama. Terus stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Ini tadi kita samakan semua. Yang pinter satu kelas itu saya anggap sama semua. Tapi di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu perbedaan perubahan paradigma belajar baru. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya adalah ini. Untuk perubahan paradigma belajar dari stimulus ke teori kontrol itu tadi, artinya kontrol itu harus sesuai dengan nilai kebijakan universal. Artinya apa? Kebijakan atau nilai-nilai yang diterima oleh universal, oleh umum. Apa nilainya itu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis,
berbineka global, bergotong royong dan kreatif. Nilai ini adalah nilai profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Diterima semua ada di semua kalangan. Diterima, Bapak Ibu. Kenapa? Itu nilai universal. Terus ada lagi juga nilai toleransi, hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, ingin tahu, kreativitas, kerjasama, percaya, komitmen dan lain sebagainya. Diterima semua enggak? Diterima, Bapak Ibu. Siapa yang di sini misalkan tidak menerima tentang nilai toleransi? Nak, kalau ada teman kamu yang ya sakit, kita jenguk, itu kan toleransi. Kita jenguk. Nah, terus cinta Tuhan dengan segenap ciptaannya. Nah, ini adalah nilai-nilai universal. Ada empati, ada suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Nah, ini paradigmanya itu harus merubah bagaimana stimulus respon itu dikaitkan dengan pendekatan teori kontrol. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin positif. Kalau sudah teori kontrol itu adalah teori di mana nanti teori kontrol dikaitkan dengan segitiga restitusi. Makanya belum saya simpulkan. Ya, di mana anak itu punya kemampuan di dalam di dalam dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Bedanya di situ Bapak Ibu ya, stimulus respon dengan teori kontrol, nanti teori kontrol segitiga restitusi. Yang kedua adalah disiplin positif. Ini budaya Bapak Ibu. Ini menurut Ki Hajar Dewantara disebutkan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi orang merdeka itu harus disiplin. Nah, sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin. Artinya dari dalam pribadi ya, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Kata-katanya Pak langsung disadur dari Ki Hajar Dewantara. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah ada pengusaha lain, penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Nah, ini ya, wajiblah ada pengusaha lain, penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Selama ini kita ini dulu. Kita kan ngomong anak untuk belajar karena dapat nilai 100 itu adalah orang lain, Mas. Tapi belum tentu siswa itu belajar. Nah, dan peraturan dimiliki itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi intinya disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Di anak itu kita bimbing untuk memiliki motivasi internal, bukan eksternal. Motivasi yang tumbuh dari dirinya sendiri. Misalkan saya memakai sepatu warna hitam, itu bukan karena nanti dihukum oleh Pak Bayu, dihukum oleh Pak Trianti, bukan, tapi karena dia ada kesadaran. Oh iya, saya sebagai siswa karena peraturannya menggunakan yang sudah disepakati menggunakan sepatunya hitam, saya berpakaian atau mengenakan sepatu warna hitam. Tapi motivasi eksternal juga tidak kalah penting, Bapak Ibu. Motivasi eksternal digunakan sebagai hal yang paling akhir dalam proses mewujudkan budaya positif. Harus paling akhir. Harus paling akhir. Oke, Bapak Ibu, itu masuk ke disiplin positif. Oke. Nah, ini simpulannya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kenapa? Karena motivasi intrinsik ini bersifat lama. Tapi kalau ekstrinsik bersifat cepat hilang.
Pak Bayu rapakat B, bajunya tak keluarkan. Misalkan gitu kan Bu? Kalau ada Pak Bayu misalkan langsung bajunya dikeluarkan. Itu ekstrinsik. Tapi kalau intrinsik, sudah ada kesadaran dari dalam siswa, ada Pak Bayu, ada tidak Pak Bayu, tetap masukkan bajunya. Karena apa? Sudah tumbuh di dalam diri. Itu sebuah proses. Nah itu kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Kenapa orang itu mau berdisiplin? Kenapa orang tadi siswa itu mau melakukan sesuatu hal yang kita perintahkan? Karena apa? Karena ada motivasi. Motivasi itu adalah dorongan di dalam diri atau di dalam hati. Benar. Menurut dosen ada 3 motivasi yang perilaku manusia. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa memakai baju dimasukkan itu wedi nek dihukum karo Pak Bayu. Itu adalah motivasi ini Bapak Ibu. Ternyata di paradigma pembelajaran Ki Hajar Dewantara adalah motivasi yang paling terendah Bapak Ibu. Jadi kita sering menghukum, itu motivasi terendah. Boleh tidak Pak menghukum? Boleh. Tapi itu dijadikan prioritas yang terakhir. Ini adalah tingkat yang terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasinya perilakunya hanya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini teori dari Ribet. Kalau kamu ranking 1, kamu harus dipenuhi dulu kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Contoh makan, minum, sandang, pangan, papan, itu kebutuhan hidup. Misalkan panjenengan jadi guru, kebutuhan dasarnya apa? Harus ada buku penunjang. Oke. Yang kedua, kebutuhan dasarnya apa? Harus punya ijazah S1 pendidikan misalkan. Itu kebutuhan dasar. Harus dipenuhi dulu. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan untuk diterima. Ketika saya masuk di SMP 1 Atap Panglang, saya paling muda. Tapi alhamdulillah panjenengan semua menerima. Berarti kebutuhan saya sudah selesai. Coba saja kalau panjenengan tidak menerima. Ya. Yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Saya di SMP 1 Atap Panglang masuk dan diterima. Setelah itu saya diakui, saya mulang PPKN. Karena apa? Keterampilan saya adalah sebagai guru PPKN. Bu Siska sebagai guru matematika, diakui sebagai guru matematika dan lain sebagainya. Terus juga di situ ada kebebasan Bapak Ibu untuk menentukan pilihan. Jadi seorang manusia itu juga punya kebebasan, harus punya kebebasan. Misalkan guru PPKN mau pulang di kelas, oke, tidak ada yang masalah. Guru PPKN mau pulang di luar kelas, juga pilihan juga, tidak ada masalah. Tentunya pilihan kebebasan itu adalah kebebasan yang mendidik. Karena ini kita bicara tentang budaya positif. Dan yang kelima adalah kebutuhan atas kesenangan, Bapak Ibu. Nah ini 5 kebutuhan dasar ini. Kalau sudah semuanya sudah bisa bisa tercapai, insya motivasi disiplin positif dan sebagainya bisa tercapai. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Tadi pertanyaan yang pertama kita bandingkan dengan teorinya ini Bapak Ibu. Pak Lukman itu sebagai apa kira-kira? Yang pertama adalah 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan suatu sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Dalam ini adalah aturan. Guru-guru yang menerapkan posisi ini, guru yang menerapkan posisi ini biasanya berkata, kamu harus sesuai dengan aturan.
Kamu harus sesuai dengan aturan tanpa mempertimbangkan kenapa dia melanggar. Di kasus pertama kan Pak Lukman, Sabrina, kamu kenapa tidak pakai sepatu hitam? Padahal ini hari Senin apa ya? Padahal ini hari Senin. Maaf Pak, saya buru-buru tadi misalkan. Tapi Pak Lukman, ya udah, karena kamu udah pakai sepatu hitam, kamu copot sepatu kamu. Kamu copot sepatu kamu, dan kamu tidak boleh memakai sepatu selama 1 hari. Itu penghukum. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Ini posisi kita Bapak Ibu. Nanti panjenengan ada di mana posisinya? Silakan ditelaah. Posisi yang membuat merasa bersalah, di mana? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jadi orang lain itu diperintahkan dengan orang nyaman. Dengan apa? Dengan kelembutan. Seolah-olah atau ada kerendahan diri. Misalkan Bapak Ibu dalam posisi membuat bersalah misalkan ini, Sabrina, kenapa kamu kok terlambat? Itu kan tidak dingin Pak ya. Beda dengan penghukum, tadi penghukum suaranya tinggi. Kamu terlambat, gitu kan? Tapi merasa bersalah tidak? Sabrina, kenapa kamu terlambat? Terlambat apa? Kenapa kamu pakai sepatu hitam? Kamu tahu kalau aturannya adalah menggunakan sepatu hitam, sedangkan kamu tidak memakai sepatu hitam. Kalau kamu tidak memakai sepatu hitam, nanti saya yang ditegur oleh kepala sekolah. Mengakibatkan si Sabrina itu merasa bersalah dengan Pak Lukman. Merasa bersalah. Nah, itu posisi merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman, Bapak Ibu. Jadi ketika kita melayani murid-murid kita, ada posisi teman. Apa itu posisi teman? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Karena apa? Karena sebagai teman. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi ini di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik, humor, dan mempengaruhi seseorang teman. Misalkan tadi, beda ya kalau membuat bersalah tadi, misalkan Sabrina, kenapa kamu tidak memakai sepatu warna hitam? Kalau kamu tidak memakai sepatu warna hitam, nanti Pak Bayu yang akan dimarahi Bapak Kepala Sekolah, merasa bersalah. Tapi kalau teman, beda lagi, Bapak Ibu. Kalau teman, kalau panjenengan misalkan ini, Sabrina, bisa dengan humor. Kamu kok nggak pakai sepatu hitam? Padahal kan ini harus pakai sepatu hitam. Itu kayak gitu, posisi teman. Jadi ada humor, tapi juga ada persuasinya. Ini sebagai teman. Nah, yang keempat adalah sebagai pemantau. Nah, kalau pemantau ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Misalkan begini, Sabrina, kamu tidak pakai sepatu warna hitam. Konsekuensinya, kamu saya hukum. Sudah selesai. Itu yang dimaksud dengan konsekuensi sebagai pemantau. Jadi semua kata-katanya mantau semua berdasarkan aturan, berdasarkan apa. Tapi tidak pakai tidak pakai debat-debat yang kayak tadi. Kalau penghukum tadi masih dijebak, karena apa? Karena ada kata-katanya dan sebagainya. Tapi kalau pemantau tidak, sudah konsekuensinya apa? Kamu tidak pakai sepatu hitam, kamu tahu konsekuensinya. Tahu Pak, saya lepas sepatu, sudah selesai. Nah, itu posisi pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi manajer, Bapak Ibu. Di posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri. Jadi di dalam manajer ini, ya, guru sudah, maaf, kata-katanya sudah tidak
lagi keras. Tapi kata-katanya adalah, kenapa Sabrina kamu tidak memakai sepatu warna hitam? Maaf Pak, saya tadi buru-buru. Kalau kamu tidak kamu kalau tidak memakai sepatu warna hitam, apakah kamu tahu peraturan yang kamu langgar? Tahu Pak. Terus setelah kamu tahu peraturannya yang kamu langgar, yang akan kamu lakukan apa? Ini mencari solusi. Mencari solusi. Iya Pak, maaf saya besok akan lebih teliti lagi dan tidak terburu-buru untuk memakai sepatu. Dan sekolah menggunakan sepatu warna hitam. Itu ada dorongan intrinsik di sini. Kaitannya dengan si pembuat, si bersalah dengan si pelaku maksudnya dengan si yang bersalah itu tadi. Kalau penghukum itu tadi, kira-kira pertanyaan nomor 3 itu. Kalau penghukum, jangan dihukum, yang terjadi rasanya apa sih? Mau melakukan tapi ada rasa bedegel. Apa Mas? Bilangin Mas. Ada rasa malu dan apa? Dan tertekan, ya kan? Kan tertekan karena takut. Aku ngomong kurang ngerti. Sebagai sebagai merasa bersalah, dia akan merasa bersalah, sangat bersalah. Misalkan kamu kok tidak berangkat, kamu berarti tidak menghargai orang tua kamu yang sudah mengeluarkan uang jajan dan sebagainya. Merasa bersalah terhadap orang tua. Terus juga sebagai teman, kadang teman ini nanti persepsinya berbeda. Kalau itu, makanya kalau ada teman, ada anak yang bersalah, itu yang dicari siapa? Temannya dia. Dan guru kalau dijadikan seorang teman, kalau gurunya itu tidak berangkat, dia akan kesulitan. Nah, itu sebagai teman. Tapi kalau sebagai pemantau, cuma ada konsekuensi, ya udah terima dan sebagainya. Tapi kalau di sebagai manajer, ada dorongan intrinsik untuk melakukan perubahan atau memperbaiki kesalahannya itu. Nah, nanti bisa diterapkan di panjenengan, ya, bisa diterapkan di panjenengan. Oke, yang terakhir setelah kita melakukan posisi kontrol, kalau panjenengan sudah tahu 5 posisi kontrol, silakan panjenengan renungkan. Kira-kira itu saya kalau menyelesaikan permasalahan murid itu berada di mana? Di penghukumkah, sebagai temankah, merasa bersalahkah, pemantau, atau sebagai manajer? Itu. Nah, di dalam di dalam itu kita masuk ke restitusi. Apa sih restitusi itu, Bapak Ibu? Ini istilah dari Belanda zaman dulu. Itu kalau restitusi itu hampir mengembalikan uang, gitu ya, mengembalikan uang. Tapi ini di dunia pendidikan disebutkan menurut dosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka. Untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di restitusi ini bukan lagi kamu salah, kamu harus begini, itu bukan. Tapi kenapa kamu salah? Karena kamu salah, kamu tahu apa aturan yang kamu langgar. Ya Pak, saya tahu. Ketika kamu sudah tahu, apa yang akan kamu lakukan? Besok tidak akan melakukan lagi. Kalau sudah sampai situ, guru tidak boleh menghukum lagi sudah. Karena apa? Dia sudah merasa bersalah. Nah kalau gitu, Pak, lah kaitannya dengan hukum positif yang ada di Indonesia bagaimana Pak? Nah, kita adalah berbicara tentang hukum yang ada di sekolahan dulu. Kalau ada hukum positif, gue maling, yo Pak, yang maling. Kenapa maling? Tahu maling? Ayo, bojone karo tairan. Lah besok prene ora? Ya wis, kok tak berekne selesai. Pak, yo penjarane rego guru ya. Tidak, ini ya. Nah, cara penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi ini yang dimaksud dengan segitiga restitusi itu, Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi segitiga restitusi ini langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Ya cara gampangnya bagaimana?
ditanya dulu, kenapa kok kamu berbuat salah? Alasannya apa? Itu didengarkan. Setelah itu adalah validasi tindakan yang salah. Kalau kamu sudah berbuat salah, kira-kira aturan mana yang kamu langgar? Aturan ini, Pak. Nah, kalau sudah itu berarti dia kan sudah tahu, sudah tervalidasi. Oh, saatnya dia salahnya sudah ini. Nah, tinggal yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, yaitu tadi motivasi intrinsik itu tadi. Kalau kamu sudah tahu salahnya kamu, sudah sudah tahu peraturan yang kamu langgar, terus kedepannya yang akan kamu lakukan apa? Saya tidak akan mengulangi, Pak. Itulah yang disebut dengan menanyakan keyakinan. So, Bapak Ibu, kita bukan berarti sekali lagi ya, boleh koyok nggak restitusi KPK lain. Restitusi KPK bukan begitu, Bapak Ibu. Kita carilah kasus-kasus yang misalkan itu bisa diselesaikan dengan restitusi. Kita cari kasus-kasus yang hanya diselesaikan dengan hukuman, karena ada, Bapak Ibu. Jadi instrinsiknya begitu. Misalkan, nah kamu kok nggak garap PR, kenapa? Ya kan sering kan? Apakah harus dihukum? Orang garap PR wis arep melu sekolah, wis jago, kamu orang garap PR namun lupa. Nah, gitu kan? Kenapa kamu lupa? Harus digali kayak gitu. Memang agak sulit untuk memunculkan memunculkan jawaban dari siswa itu memang sulit. Kenapa? Makanya apa? Posisi kita tempatkan di mana? Atau sebagai teman kah? Atau sebagai manajer kah? Itu posisinya yang sering kita lakukan. Nah, ini Bapak Ibu, bedanya antara hukuman konsekuensi dengan restitusi. Kalau hukuman, nah ini disebutkan Bapak Ibu di paradigma yang baru bahwa kita menghukum itu merupakan identitas gagal. Jadi kalau kita mendidik dengan menghukum terus, itu kita sebenarnya menggagalkan apa? Menggagalkan motivasi dan semangat siswa. Itu paradigma yang baru. Nah, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Push up. Setelah push up yang terjadi apa? Selesai kan? Selesai. Besok diulangi nggak? Bisa saja kalau push up yang 10. Nah, itu kan bisa saja diulangi, nggak apa-apa. Paling keplak. Keplak kok kalau keplak itu sekarang larang kawan misalkan itu. Misalkan itu. Misalkan ya. Terus yang kedua adalah konsekuensi. Sesuatu itu harus terjadi. Kamu udah pakai sepatu warna hitam, copot. Konsekuensinya adalah tidak boleh memakai sepatu warna hitam. Jadi apa? Ya copot kan konsekuensi itu. Ini sudah agak sedikit sadar. Nah, yang ketiga adalah ini. Restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Pilihan di mana? Pilihan siswa itu untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kamu udah pakai sepatu kenapa? Karena saya sepatunya basah misalnya. Nah, misalkan sepatunya basah. Nah, untuk melakukan itu untuk agar kamu tidak sepatunya basah bagaimana? Ya besok Pak, kalau saya nyuci sepatu saya usahakan saya habis sekolah hari Sabtu misalnya. Jadi ada waktu yang panjang misalnya. Jadi Seninnya tidak masih basah misalkan kayak gitu. Itu adalah sebuah pilihan. Terus hukuman tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Tidak akan nyaman karena hukuman itu hanya untuk waktu pendek, jangka pendek. Dipukul push up selesai. Besok push up lagi. Push up lagi. Terus sekarang konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Konsekuensinya pendek ya. Hukuman dengan konsekuensi hukumnya pendek. Tapi untuk restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Kalau dia sudah sadar, tentunya di dalam hati, ya dieling-eling yang ini wis kaya wis nganggo sepatu sing warna ora kulit misalkan kayak gitu. Itulah keyakinan kelas atau segitiga menggunakan teorinya segitiga restitusi. So, Bapak Ibu, jadi ya, sebelum kita menghukum, sudahkah kita membuat kesepakatan kelas? Nah, ini yang kita sering lewatkan Bapak Ibu ternyata.
Jadi sebelum biasanya kalau panjenengan di awal pembelajaran di semester awal itu bukan buat kesepakatan. Misalkan anak-anak di pembelajaran PPKN itu yang boleh dilakukan apa? Biar dijawab oleh siswa. Mengerjakan tugas, Pak. Contoh, tulis mengerjakan tugas. Apalagi kira-kira ulangan tidak nyontek, Pak, misalkan kayak gitu. Ditulis, itu yang tidak boleh dilakukan. Terus yang boleh dilakukan apa? Misalkan itu keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Nah kalau sekolah berarti punya kesepakatan sekolah. Nah, ini yang sering kita kita lewati. Kita hanya buat sebuah aturan, kita sosialisasikan, kita terapkan, kita lakukan pengawasan tanpa melibatkan anak untuk memberikan dorongan instrinsiknya atau memberikan Pak kudu goyo gitu Pak. Nah sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, dari panjenengan semua semua sudah melihat tayangan tadi, kira-kira nih Bapak Ibu, kira-kira kalau panjenengan menghadapi permasalahannya si Sabrina itu tadi, kira-kira jenengan yang akan dilakukan menggunakan teorinya apa? Bu Siska kira-kira? Penghukum, teman, merasa bersalah, ya. Terus sebagai teman, apa sebagai ini, ya? Manajerial. Oke. Kenapa kok manajerial, Bu Siska? Kenapa? Kira-kira alasannya kenapa? Kira-kira apa Bu Siska? Kenapa Pak Jenderal kok lebih milih menggunakan manajerial bukan penghukum? Biasanya aku yang menghukum. Biasanya menghukum. Nah, terus? Nah, Pak, manajerial loh. Nah ini ya. Nah ini manajer. Apakah pemantau? Pemantau itu jenengan kalau ada anak yang menghukum, ada anak yang melanggar, jenengan baca pasal 1 ayat 1 misalkan ini. Kamu tidak awal sekolah harus datang jam sekian, nah misalkan gitu. Kalau manajerial kan berarti siswa itu kan mempunyai kesadaran sendiri. Ya. Mempunyai kesadaran sendiri. Jadi kan kalau misalnya dia salah, itu kan nggak bakal bersalah, nggak kalau memantau kan ribet di gurunya. Ribet di gurunya, harus hafal dengan aturan, gitu kan? Ya udah ada juga. Kadang kan guru buat aturan sendiri. Bajunya masukkan, Pak. Nah aturan mana yang menyebutkan baju dimasukkan? Aturan berpakaian rapi. Kalau bajunya keluar itu pada rapi Pak. Siswa kan sudah kayak gitu sekarang, ya kan? Kalau bajunya Rasanya juga ya kan? Kalau Pak baju ora ditok meneh kok ora dilebok meneh kan bisa gitu. Bisa juga. Oke, terima kasih Bu Siska. Tahan Bu Siska. Kira-kira Bu Widya kalau panjenengan sebagai sebagai guru menemui ada salah satu permasalahan, kira-kira maksudnya kemana? Mau pakai yang mana? Kira-kira? Tadi Pak membuat kesepakatan bersama dulu. Ya. Terus kalau sudah disepakati satu kelas itu kan otomatis siswa sudah tahu. Iya, berarti memantau. Sudah mengetahui kesepakatan itu kan berarti kalau melanggar sudah jelas ada sanksinya. Ada sanksi. Ya. Berarti maksudnya memantau, ya Pak. Hukum. Nah kan sanksi, hukuman, ya kan? Selesai. Oke, penghukum. Yo itu bisa memantau bisa, sebagai penghukum juga bisa. Tergantung alasannya. Oke, terima kasih Bu Widya, tepuk tangan. Pasti itu Pak ya. Jadi kira-kira sih ini guru BP ya. Guru BP kira-kira. Kalau yang sering pelaksanaan di sekolah itu kan biasanya penghukum dan manajerial. Ya. Tapi yang paling bagus itu ya dari
membuat merasa bersalah teman, kemudian pemantau dan manajerial. Kalau sekarang menghukum itu justru malah membuat tidak nyaman. Jadi Tapi tergantung kesepakatan juga, penghukum hanya penghukum yang sifatnya penghukum itu sifatnya cepat, maksudnya penghukum misalkan pusat, ya misalkan, tapi berdasarkan kesepakatan dari persetujuan dari murid misalnya. Ya. Tapi misalkan seperti tadi yang Sabrina tadi disuruh copot kemudian 1 hari yang itu ya sebenarnya tidak boleh sepanjang itu. Kasusnya itu tidak boleh. Jadi jenengan pilih yang mana? Manajerial atau? Lebih manajerial. Manajerial, oke. Karena sering misalkan ada kasus ya siswanya Tanya dulu. ditanya dulu Instruksinya dulu. kesepakatannya apa, misalkan ada hukuman punishment apa. Oke. Terima kasih Mas Triadi. Pak Arif ya, ini sekaligus refleksi. Jadi dari sebuah pembelajaran harus ada refleksi. Orang yang ngomong apa Merasa menyesal. Coba Pak Arif. Kayaknya Pak Arif ini kalau menyelesaikan permasalahan itu di ruangan tertutup, tidak ada orang. Coba kira-kira Pak Jenengan itu gimana Pak? Biar sharing kan teman-teman itu biar muncul gitu misalnya. Pak Arif. Saya cenderung yang memilih seperti teman ya Pak. Seperti teman. Oke. Karena siswa itu kalau berdasarkan Ki Hajar Dewantara kan menurut yang saya ketahui tadi ya, dan sebelumnya Ki Hajar Dewantara itu kan punya taman siswa itu. Taman siswa yang di Jogja. Siswa itu intinya di sekolah itu seperti sama gurunya, bukan seperti musuh atau seperti pokoknya intinya tidak bersahabat lah. Jadi kita di sini memosisikan guru di sini memosisikan sebagai teman supaya siswa itu bisa menjalin hubungan yang positif tentunya. Jadi misalkan siswa mengalami masalah atau kesalahan dalam aturan sekolah, ya kita telusuri dulu penyebabnya apa. Bisa jadi pengaruh dari temannya atau pengaruh dari keluarganya sendiri. Nah itu bisa jadi dasar kita untuk melakukan tindakan kepada siswa tersebut. Jadi intinya ya pokoknya kita menganggap masalah yang ada tersebut bisa diselesaikan. Kalau diselesaikan sekolah ya sekolah, jangan sampai keluar sekolah. 1239. Dan kenapa saya menulis sebagai teman? Karena saya tidak setuju dengan tindakan kekerasan yang terjadi di sekolah. Itu efeknya nanti berakibat satu, mungkin siswa merasa balas dendam, mungkin kan masih siswanya kan masih labil ya emosinya. Meskipun saya lebih besar, tapi saya tetap tidak mau melakukan sesuatu yang seperti itu, ya, karena saya memang tidak ingin menyakiti siswa itu sendiri. Yang keduanya mungkin siswa yang disebutkan ya ini Bapak Ibu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi yang menjadi bagi teman juga boleh, yang sebagai penghukum juga boleh, asalkan Bapak Ibu, asalkan sekali lagi kita ini aja dulu, restitusi dulu aja. Karena kan ada permasalahan yang bisa digunakan dengan restitusi dengan gampang. Contoh kasus tadi Sabrina itu kasus kecil, masalah sepatu kan, kasus kecil. Coba kalau kasusnya lebih besar, apakah kita bisa menggunakan restitusi? Bisa untuk menyadarkan dia, tapi tetap ada punishment. Ada punishment. Karena apa? Kalau tidak di punishment, nanti muncul misalkan si Sabrina itu melanggar kok terus-terusan.
gurunya Bu Widya pakai restitusi. Nah, kenapa kamu tidak pakai apa? Senin pertama misalnya ini ya. Nah, kamu tidak pakai sepatu warna hitam kenapa? Basah Bu. Oh ya udah, besok jangan diulangi ya. Misalkan gitu. Ya Bu. Terus Senin berikutnya beneran yang jaga Bu Siska misalkan. Nah, kamu kok tidak pakai sepatu warna hitam kenapa? Anu Bu, sepatunya rusak misalkan gitu ya. Ya udah besok pakai sepatu seadanya ya. Yang penting warnanya jangan putih atau merah yang ada hitam-hitamnya misalnya. Besok lagi ketemu sama Mas Tri atau Pak Triadi. Begitu terus itu kan akhirnya diulang-ulang terus. Itu baru Sabrina. Tapi kalau misalkan dari Sabrina ditanya oleh temannya Ricky, Rin kamu nggak pakai sepatu kenapa? Nggak pakai sepatu hitam. Terus saya kayak gitu kan. Terus Ricky bilang, kok kamu nggak dihukum sama Bu Widya? Enggak, cuma saya ditanya. Besok Ricky tiru kayak gitu kan. Nah, itu bahaya Bapak Ibu. Menular. Akan tetapi Bapak Ibu ya itu tadi seyogianya kita selesaikan dulu dengan teori dari restitusi Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu sampai di sini kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu? Kira-kira satu atau dua pertanyaan silakan. Berapa menit Mas Sigit? Habis tak tambah. Internal nih. Semoga saja. Ada pertanyaan? Satu atau dua? Tidak apa-apa. Enggak. Ini di posisi kita yang terakhir Bapak Ibu, di kegiatan kita yang terakhir. Kita masuk ke tadi refleksi sudah. Kita masuk ke pertanyaan. Kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu? Kaitannya dengan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Sekali lagi Bapak Ibu, budaya positif itu kita perlu bangun. Kita perlu bangun karena apa? Sekarang nilai-nilai positif itu semakin lama semakin pudar, semakin lama semakin hilang dan akhirnya. Oke Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira cukup ya. Ini sudah teori budaya disiplin. Sekali lagi Bapak Ibu, saya di sini hanya sebagai penyampai dari apa yang saya dapat. Jika ada kesalahan dan lain sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita masuk ke kesimpulan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Ini juga termasuk teknologi Pak. Ini nggak pakai PowerPoint, pakai Canva Bapak. Kesimpulannya, dalam menciptakan budaya positif bagi siswa, sekolah, dan lingkungan sekolah, semua harus diawali dari motivasi intrinsik yang akhirnya dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan tadi, sehingga kalau terjadi permasalahan kita selesaikan dulu dengan restitusi atau segitiga restitusi ketimbang langsung menghukum. Karena apa? Sekali lagi, siswa itu kodratnya berbeda. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu, ada kurang dan salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu saya kembalikan lagi ke